wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. 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 Selanjutnya saya absen dulu ya. Amalia Fitri, Dir, Anggun Menawan, ya, Agustri, Bagus Setiawan, Cahyanur, Dimas Triyono, Faradiba Bunga, ya masuk ya, Faiz Nur, ya ada, Saiful Akhyar, Zarutusita, ya alhamdulillah untuk semua ya. Untuk selanjutnya kita pagi ini akan mempelajari tentang bab makanan dan minuman halal dan haram. Apa sih makanan dan minuman halal itu? Ayo coba Amalia Fitri, apa ayo? Apa ya? Ya, makanan dan minuman halal. Halal di sini secara bahasa apa? Artinya halal adalah diperbolehkan. Kalau secara istilah, coba Bagus, apa secara istilah? Ya, makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam firman Allah yang dalam surat Al-Baqarah ayat 168, itu ayo sama-sama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dari situ dapat disimpulkan bahwa syaratnya halal itu ada dua. Yang pertama apa? Pertama halal. Artinya halal di sini apa? Yaitu tidak dilarang oleh hukum syara dan diperbolehkan untuk dimakan. Yang kedua yaitu baik. Baik di sini maksudnya apa? Makanan tersebut boleh dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Jadi bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan manusia. Selanjutnya, halal tersebut meliputi 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama, halal dalam zatnya. Maksudnya di sini apa? Halal dalam zatnya yaitu makanan tersebut tidak dilarang oleh hukum syara dan tidak ada ayat atau hadis yang melarang makanan tersebut. Contohnya seperti nasi, telur, itu kan tidak ada ya hadis atau ayat yang menerangkan bahwa makanan tersebut dilarang. Yang kedua apa? Yang kedua, halal dalam cara mengolahnya. Ya, maksudnya di sini halal dalam cara mengolahnya yaitu makanan tersebut diperoleh dengan cara yang halal pula. Kalau makanan tersebut diperoleh dengan cara yang haram, ya maka makanan tersebut jadi haram. Contohnya apa? Ketika kamu atau ya contohnya siapa gitu, kalau mencuri makanan tersebut apa hukumnya? Kan mencuri itu hukumnya haram, maka makanan tersebut hukumnya haram, tidak boleh ya, tidak boleh dikonsumsi karena hukumnya haram. Yang ketiga apa? Halal karena proses atau cara pengolahannya. Halal karena cara proses
dengan cara yang tidak benar atau tidak menurut syariat, maka makanan tersebut dihukumi haram. Contohnya, biasanya kalau selamatan itu menyembelih ayam ya. Kalau ayam tersebut disembelih dengan cara yang benar dan menyebut nama Allah, maka makanan tersebut jadi itu halal ya. Kalau menyembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah, maka makanan tersebut dihukumi haram. Sudah paham ya semua? Ya, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis makanan dan minuman halal. Pertama, jenis makanan halal. Jenis makanan halal di sini meliputi 3 aspek. Yang pertama, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah. Ini makanan Allah dan Rasul. Yang ketiga yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Dan pokoknya makanan-makanan yang menjijikkan itu seperti najis itu haram ya. Yang ketiga yaitu semua makanan yang tidak memberi madorot, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal. Contohnya merusak akal itu seperti apa? Khamar itu makanan yang haram itu bisa merusak moral seperti itu. Di daging ayam itu makanannya itu termasuk makanan yang tidak merusak akal ya. Selanjutnya, jenis minuman halal. Semua jenis minuman itu semuanya tidak haram jika tidak ada larangan atau dari Allah dan Rasul, maka itu semuanya dihukumi halal. Minuman halal tersebut dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama apa? Semua jenis minuman atau cairan yang tidak membahayakan atau tidak merusak akal, tidak merusak moral dan akidah, itu hukumnya halal. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan. Contohnya yang memabukkan itu apa? Yang tidak memabukkan itu apa? Air putih, air mineral itu tidak memabukkan ya. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau terkena najis. Kalau air tersebut misalnya air minum, jika terkena najis itu maka hukumnya halal ya, haram ya. Tidak boleh dikonsumsi. Yang keempat, air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara yang halal. Jadi cara memperolehnya itu jika halal maka air tersebut juga halal. Apa sih manfaat makanan dan minuman halal itu? Banyak sekali. Jika kita makan dan minuman yang halal maka badan kita menjadi sehat dan manusia kita juga dapat mencapai ridha Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan manusia dapat memiliki akhlak karimah karena makanan dan minuman halal dapat mempengaruhi watak dan perangai yang terpuji. Jika kita misalnya minum atau makan makanan yang haram, itu bisa berpengaruh juga untuk akhlak kita, karena apa yang di dalam diri kita itu isinya haram. Untuk selanjutnya, pengertian makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram apa sih yang dimaksud makanan dan minuman haram itu? Yaitu makanan yang dilarang oleh agama dan juga menurut syarat. Contohnya jenis-jenis makanan dan minuman haram. Jenis makanan haram yang pertama apa? Semua yang terdapat di dalam surat Al-Quran, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Apa saja? Ya di situ bisa dilihat ya di bukunya masing-masing ayatnya. Nah dari situ dapat disimpulkan bahwa makanan-makanan yang haram itu yang pertama apa? Bangkai. Kecuali apa? Bangkai ikan dan belalang. Ikan di laut itu
nggak apa-apa dimakan walaupun itu sudah menjadi bangkai ya. Yang kedua apa? Darah kecuali hati dan limpa. Hati dan limpa itu sebenarnya seperti darah, tapi itu tidak diharamkan. Yang ketiga apa? Daging babi. Yang keempat daging hewan halal yang disembelih atas nama Allah. Yang keempat yaitu binatang yang mati tercekik, tidak boleh. Binatang yang mati terpukul juga tidak boleh. Binatang yang mati terjatuh tidak boleh. Atau binatang juga yang mati karena diterkam oleh binatang lain atau ditanduk oleh binatang lain. Lalu binatang yang disembelih untuk berhala itu haram ya. Misalnya kayak seperti sesajen itu tidak boleh dimakan. Yang kedua, semua makanan yang kotor, maksudnya itu ya makanan yang menjijikkan seperti najis, bangkai, itu makanan haram. Yang ketiga, semua jenis makanan yang dapat mendatangkan madorot, yaitu dapat merusak jiwa, akal, dan akidah. Yang keempat, bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Contohnya, maksudnya gimana ini? Contohnya kalau kita menyembelih ayam tersebut kita hanya memotong bagian kaki saja. Nah, kakinya itu kamu masak, kamu goreng, dan kamu makan. Dan sedangkan ayam tersebut masih hidup, masih bisa berjalan walaupun dengan satu kaki. Itu termasuk haram ya. Lalu kemudian yang kelima, makanan yang dapat dengan cara tidak halal seperti mencuri tadi, itu tidak boleh, termasuk makanan haram. Jenis-jenis minuman haram itu semua jenis minumannya haram. Itu ada 3 bagian. Yang pertama, semua jenis minuman yang memabukkan atau yang diminum dapat merusak akal, moral, dan merusak akidah. Itu contohnya apa? Seperti yang memabukkan itu contohnya homer itu memabukkan, itu haram. Selanjutnya yang kedua yaitu minuman dari benda najis atau benda suci yang terkena najis. Jadi seperti tadi, minuman yang terkena najis maka hukumnya haram untuk diminum, karena itu menjijikkan ya. Yang ketiga, minuman yang didapat dari cara yang haram, ya contohnya mencuri tadi, itu haram hukumnya. Apa sih akibat buruk dari mengonsumsi makanan dan minuman haram? Ya, akibatnya yang pertama yaitu amal ibadah kita tidak diterima. Amal ibadah kita jika kita mengonsumsi makanan dan minuman haram itu tidak diterima oleh Allah ya. Yang kedua itu dapat merusak jiwa. Contohnya kalau minum khamar itu kan berpengaruh sekali ya untuk tubuh kita. Itu tidak boleh ya. Itu membahayakan diri kita. Selanjutnya membahayakan kesehatan. Seperti kalau minum khamar itu biasanya wajahnya menjadi pucat, mulut menjadi kering, berat badan menurun, kepala pusing, dan panca indera menjadi lemah, terutama mata dan telinga. Yang keempat yaitu membazir harta. Kan kita kalau memberi perkara yang haram itu, padahal kan itu madarat untuk kita, itu kan juga membazirkan harta kita. Mending kita membeli sesuatu yang bermanfaat. Yang kelima yaitu mengganggu orang lain dan lingkungan sekitar, karena orang yang mabuk kan biasanya meresahkan warga itu seperti itu ya. Kalau bisa terjadi kecelakaan atau seperti itu. Yang keenam, menghalangi mengingat Allah. Nah, kalau mabuk itu biasanya kan kita jadi tidak konsen, tidak menjadi lupa diri dengan Allah. Nah, untuk sekian hari ini sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Untuk anak-anak ada yang ditanyakan? Sudah paham ya semua? Coba ibu beri pertanyaan. Ya kamu Amalia, contohnya minuman yang haram itu seperti apa? Tutup bukunya, kan tadi sudah dijelaskan. Ya betul sekali. Lalu kalau misal kita mencuri,
Contohnya amal bagus. Kamu mencuri itu apa tadi? Itu perbuatan yang dilarang. Maka kalau kamu mencuri, misalnya kamu mencuri mangga tetangga kamu, berarti itu tidak boleh dimakan ya, itu hukumnya haram. Sudah ya. Terus ditanyakan lagi? Tidak ada. Untuk selanjutnya nanti ibu akan memberikan tugas pada halaman 52, itu dikerjakan ya, nanti dicocokkan di pertemuan selanjutnya. Untuk sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.